Oke guys, bagi lo yang belum tahu, gue baru aja bikin animasi tentang hukuman di sekolah di masa lalu. Lo tahu nggak? Seperti ketika kita harus menulis sesuatu di papan tulis berulang-ulang sampai tangan kita mati rasa. Kalian ingat? Itu saat yang benar-benar mendebarkan, bukan? Ya, setelah nonton episode itu, gue jadi berpikir tentang aspek lain dari masa sekolah gue. Itu mungkin terjadi atau mungkin juga tidak. Seperti misalnya ruang penyimpanan jas hujan. Nah, di sekolah lo ada nggak? By the way, dulu gue sekolah di salah satu sekolah negeri tua yang kelihatan seperti istana Raja Koopa dari game Super Mario Bros. Dan sekolah tersebut punya ruang ganti terpisah yang menyatu dengan ruang kelas, tempat lo menggantungkan semua barang lo. Saat itu, kami tidak punya satupun kotak-kotak kecil gak guna yang mereka gunakan saat ini. Baiklah anak manis, silakan simpan barang-barangmu di sini ya nak. Tidak, dulu waktu gua masih kecil, gua malah taruh barang-barang gua di tempat gantungan jas hujan. Dan guru gua nggak peduli dengan tas sekolah ribet punya gua yang bodoh dan menyebalkan itu. Simpan saja, pergi sana. Tapi yang paling berkesan tentang ruang jas hujan, yaitu di mana semua hal yang mencurigakan akan terjadi ketika lo masih bocil. Misalnya ketika lo adu kartu Pokemon sebelum masuk kelas. Atau ada juga yang nyebat gudang garam merah aja ada ya. Yang lebih gila, gua pernah lihat duel hebat di ruang itu. Gue lihat langsung waktu salah satu bocil terkena headshot tepat mengenai giginya. Lalu 5 menit kemudian, dia duduk di mejanya mengerjakan tes ejaan. Belum lagi ketika ada bocil yang kencing di ruang itu. Dan ketika waktu istirahat tiba, kita lagi senang-senang bermain, sementara itu petugas kebersihan membersihkan genangan air kencing yang nggak tahu asal-usulnya. Yang sabar ya Pak. Jadi sangat jelas, semua hal indah itu nggak akan terjadi dengan kotak-kotak kecil sialan itu. Jadi yang ingin gue katakan, kembalikan ruang jas hujan itu. Hashtag kotak kecil keparat. Sekarang hal lain yang tampaknya menghilang dari sekolah-sekolah saat ini adalah memiliki meja sendiri. Gua nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi tampaknya sekolah-sekolah sekarang ini hanya menyediakan sejumlah meja dan kursi untuk 2-4 anak sekaligus. Dan gua pikir itu kesalahan besar, karena memiliki meja sendiri adalah bagian dari identitas lo saat itu. Ya kayak sense of belonging gitu gak sih? Hei, jangan sentuh meja gua, bego. Pergi, jangan bengong lu. Oh my god, meja lo pada dasarnya adalah perpanjangan dari diri lo sebagai seorang siswa. Misalnya, jika lo bikin onar di kelas, kemungkinan besar guru lo akan mengusir lo dan meja lo ke koridor sebagai hukuman. Kenapa lo? Karena gua tadi ngintip jalan dalam si Mira. Nah, seberapa teraturnya lo menata meja lo sangat bergantung pada apakah lo cowok atau cewek. Karena kalau cewek cenderung lebih rapi dan bersih. Mereka ingin semua buku mereka rapi dan teratur. Semua buku Blackpink mereka akan ditata dengan pola pelangi dan sebagainya. Namun kemudian ketika lo cek meja cowok dan itu terlihat seperti tempat kejadian perkara yang sedang terjadi. Di sana akan ada banyak sekali kotoran yang dijejalkan secara sembarangan. Di sana akan ada seperti roti berjamur, atau ada lagi seperti bangkai tikus dan lain-lain. Tapi hey, itulah meja lo. Terserah lo harus menatanya sesuai keinginan lo. Hashtag meja rapi keparat. Sekarang, hal berikutnya yang ingin gua bahas adalah tentang pemberian nilai kepada siswa. Lo ingat waktu dulu, ketika seluruh siswa selesai mengerjakan ujian sains dan semacamnya, dan guru lo berkata, "Baiklah, ibu tidak ingin dengar omongan kalian sekarang. Semuanya, serahkan kertas ulangan kalian ke teman sebelahnya, dan ibu akan membacakan jawabannya, dan kalian yang akan menilai sendiri jawabannya." Ya, meminta siswa ujian bisa jadi hal baik atau juga tidak. Misalnya, jika lo mau koreksi kertas jawaban teman lo, alih-alih menandai sesuatu yang salah, mungkin lo malah akan mengubah jawaban bodoh mereka dengan menuliskan jawaban yang benar dengan pensil. Dan kemudian, mungkin lo akan diberi imbalan pada waktu makan siang. Mereka memberi lo susu coklat, dan itu merupakan situasi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Tapi di sisi lain, lo akan mendapati seorang seperti si Wilona yang brengsek. Jujur li, dengan jadi dosen, dia akan berkata, "Tidak, ini salah besar. Fotosintesis bukanlah lapisan pertama atmosfer. Dasar brengsek, bodoh. Lu payah, minus lo poin." Dasar brengsek Wilona, tai kucing so pinter lo. Tapi hey, kadang ada yang menang, kadang juga ada yang kalah. Siswa yang memberi nilai tetaplah yang terbaik. Hashtag itu buku payah. Baiklah, sekarang ada satu hal kecil terakhir yang ingin gua bahas. Tentu saja adalah rautan pensil. Lo tahu? Yang suka ada di depan kelas yang dibaut di dinding supaya tak seorang pun bisa mencurinya? Apakah masih ada? Jadi, ketika seseorang yang menggunakan rautan pensil di tengah-tengah ujian dan hanya mengasah isi pensilnya selama 45 menit berturut-turut seperti sementara yang lain lagi fokus, tapi si brengsek itu malah terus saja melakukannya. Karena setiap kali dia mengeluarkan pensilnya, hasilnya akan terus seperti ini, yang hanya akan mengulang siklus itu lagi. Akhirnya, guru lo langsung membentak dan berkata, Woi, duduk lu bang.
Sudah cukup, kamu dapat nilai 0 pada ujian kali ini. Jika kamu tidak bisa menajamkan pensil, mungkin lebih baik kamu pulang saja sana. Kamu payah, kamu dapat nilai F. Gua nggak tahu apakah rautan pensil ini masih ada atau tidak. Tapi semoga masih ada ya, sungguh saat-saat yang menyenangkan saat itu. Hashtag rautan pensil sialan. Oke guys, jadi itu aja yang gua bahas. Jika kalian suka dengan video seperti ini, atau jika kalian punya saran, silahkan komen ya guys. Semoga hari lo menyenangkan. Bye-bye.